Coba jujur ya sama diri sendiri. Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup kamu biasa-biasa aja? Nggak hedon, nggak aneh-aneh, tapi kok uang rasanya selalu kurang? Video ini bukan buat nyalahin kamu, tapi buat bantu kamu sadar pelan-pelan. Gaji baru aja masuk, rasanya aman, tenang. Bahkan sempat mikir, oke, bulan ini harusnya cukup. Kita ngerasa semuanya masih terkendali, belum ada rasa panik, belum ada rasa curiga sama dompet sendiri. Tapi anehnya, baru lewat 2 minggu, bukan akhir bulan, bukan masa krisis. Tapi kok mulai mikir ulang sebelum beli sesuatu? Kok saldo rasanya makin tipis, padahal perasaan belum mengeluarin uang besar. Dan di titik ini biasanya kita bengong. Loh, uang gue kemana ya? Kita buka mutasi rekening, tapi nggak nemu satu transaksi besar. Yang ada cuma potongan kecil, tapi banyak. Disinilah masalahnya mulai kelihatan. Biasanya kita langsung membela diri. Gue nggak belanja aneh-aneh kok. Cuma kopi, cuma ongkir, cuma jajan kecil, cuma langganan. Masalahnya, kata cuma itu yang sering bikin kita lengah. Yang bikin keuangan bocor itu bukan satu pengeluaran besar, tapi pengeluaran kecil yang diulang terus dan dianggap wajar. Inilah yang disebut boros tanpa sadar. Dan kabar baiknya, ini bisa kamu hentikan. Kenalin, sebut aja namanya Andi. Andi ini bukan orang yang hidupnya hedon. Dia kerja, pulang, tanggung jawab. Hidupnya kelihatan biasa aja. Dan justru karena kelihatannya biasa inilah, Andi ngerasa keuangannya aman-aman aja. Andi nggak ngerasa boros, nggak sering nongkrong mahal, nggak gonta-ganti gadget, nggak foya-foya. Bahkan mungkin kalau kamu lihat hidup Andi, kamu bakal bilang, ini mah normal. Dan disinilah banyak orang mulai lengah. Karena ngerasa hidupnya wajar-wajar aja, Andi merasa semuanya masih terkendali. Nggak ada rasa panik, nggak ada rasa curiga sama dompet sendiri. Dan mungkin di titik ini, kamu juga lagi ngerasa baik-baik aja. Soal pengeluaran, menurut Andi masih aman. Kopi, cuma 25.000. Sekali-sekali buat nemenin kerja. Kelihatannya kecil, nggak bikin mikir panjang. Dan justru karena kelihatan kecil inilah, masalahnya mulai muncul. Selain kopi, masih ada yang lain. Ongkir, cuma 15.000. Langganan aplikasi, cuma 50.000. Kelihatannya kecil, nggak bikin mikir panjang. Karena angkanya nggak besar, Andi ngerasa ini bukan masalah. Karena semuanya kelihatan kecil, Andi nggak pernah curiga sama dompetnya sendiri. Nggak ada transaksi yang bikin kaget, nggak ada alarm bahaya. Padahal justru disinilah kesalahan paling sering terjadi. Sampai suatu hari, Andi nyoba nyatet. Bukan buat so irit, cuma pengen tahu uangnya kemana. Dan begitu dijumlah, bocornya 1,5 juta rupiah per bulan, tanpa satupun belanja besar. Di titik ini, satu hal jadi jelas. Bukan Andi yang boros, tapi Andi nggak sadar dia boros. Dan kabar baiknya, kalau masalahnya soal sadar, berarti masih bisa diperbaiki. Sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Banyak orang ngerasa keuangannya bocor tanpa tahu penyebab pastinya. Bukan karena satu kesalahan besar, tapi karena kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele. Dan di bagian ini, kita bakal bongkar satu persatu. Biasanya, semuanya dimulai dari satu kalimat ini. Ini kecil kok. Kita ngerasa pengeluaran segini nggak akan ngaruh apa-apa. Dan karena kecil, kita jarang mikir 2 kali sebelum ngeluarin uangnya. Contohnya simpel, 25.000. Buat kopi, jajan, atau hal kecil lainnya. Kelihatannya sepele, bahkan sering kita anggap nggak masuk hitungan. Tapi justru angka kecil inilah yang sering menipu. Sekarang kita hitung bareng-bareng. Bukan buat nakut-nakutin, tapi biar kelihatan jelas. Kalau 25.000 ini kamu keluarin hampir setiap hari, kira-kira jadinya berapa dalam sebulan? Jawabannya, 750.000 rupiah. Tanpa terasa, tanpa belanja besar. Disinilah banyak orang kaget. Yang kecil ternyata jadi besar karena diulang terus. Disinilah mitos besar itu harus dipatahkan. Banyak orang mikir, kecil, nggak ngaruh. Padahal justru yang kecil tapi rutin itulah yang paling berbahaya. Karena dia nggak terasa, tapi terus jalan setiap hari. Dan boros tanpa sadar itu bukan cuma soal angka. Banyak keputusan keuangan kita dipengaruhi hal lain. Lingkungan, kebiasaan, dan situasi sosial yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar. Teman ngopi, kita ikut. Teman jajan, kita ikut. Awalnya nggak ada niat boros, tapi karena semua orang lakuin, kita ngerasa itu normal. Padahal kondisi keuangan tiap orang beda. Seringkali kita ikut bukan karena butuh, tapi karena nggak enak nolak, takut dibilang pelit, takut nggak nyambung.
Padahal satu keputusan kecil ini bisa nambah beban keuangan tanpa kita sadari. Sekarang coba tanya ke diri sendiri. Mereka hidupnya siapa? Yang bayarin cicilan siapa? Gaya hidup bisa ikut-ikutan, tapi tanggung jawab keuangan tetap punya kita sendiri. Yang ketiga ini sering banget kejadian. Kita nyebutnya reward diri. Dan jujur aja, ini kelihatan wajar. Setelah kerja keras, setelah capek, kita pengen nikmatin hasilnya. Nggak ada yang salah, selama masih terkendali. Capek kerja, langsung jajan. Bukan karena lapar, tapi karena ngerasa pantas. Sekali dua kali mungkin nggak kerasa. Tapi kalau setiap capek selalu dibayar dengan jajan, pelan-pelan uang kamu yang capek duluan. Yang lebih bahaya lagi, stres. Sedikit tertekan, langsung check out. Rasanya lega sesaat. Tapi setelah barang datang, stresnya sering nggak hilang. Yang nambah justru pengeluaran. Produktif dikit, langsung reward. Sebenarnya niatnya baik, tapi kalau setiap pencapaian kecil harus ditebus dengan uang, keuangan kamu nggak pernah punya waktu buat napas. Coba pikirkan satu hal ini. Kalau tiap capek harus belanja, tiap stres harus check out, tiap produktif harus reward, kapan uangmu istirahat? Reward itu perlu, tapi kalau kebablasan, dia berubah jadi jebakan. Dari semua contoh tadi, kita bisa tarik satu benang merah. Boros tanpa sadar itu bukan soal satu kebiasaan doang. Ada satu akar masalah yang bikin semua kebocoran ini terus kejadian. Kalau akarnya nggak diberesin, bocornya bakal balik lagi. Banyak orang langsung nyalahin gaji. Gaji gua kecil, makanya nggak cukup. Padahal seringkali, orang dengan gaji lebih besar pun ngalamin hal yang sama. Artinya, masalahnya bukan selalu di penghasilan. Masalah utamanya seringkali cuma satu, bukan karena kamu miskin, tapi karena kamu buta terhadap uangmu sendiri. Uang masuk kemana, keluar kemana, kita nggak pernah benar-benar sadar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, solusinya. Karena sadar masalah doang nggak cukup. Yang bikin hidup finansial berubah itu langkah kecil yang bisa kamu lakukan mulai hari ini. Kesalahan paling sering itu satu, begitu sadar boros, langsung pengen ekstrim. Langsung pengen hemat mati-matian. Padahal kalau langsung loncat ke sana, biasanya malah nggak tahan, dan akhirnya balik lagi. Langkah pertama bukan nyalahin diri sendiri. Bukan bilang, gue boros banget. Tapi bilang, oh ternyata di sini uang gue banyak bocor. Nada bicara ke diri sendiri itu penting. Tujuan mencatat pengeluaran itu bukan buat nyari siapa yang salah. Bukan buat bikin kamu ngerasa bersalah. Tapi buat bikin kamu paham. Karena begitu kamu paham, kamu pegang kendali. Karena kita nggak bisa memperbaiki sesuatu yang nggak kita lihat. Begitu kamu sadar tanpa menghakimi, perubahan jadi jauh lebih mudah. Ini bukan soal menyiksa diri, ini soal membuka mata. Banyak masalah keuangan itu bukan karena niat buruk, tapi karena keputusan impulsif. Lagi pengen, lagi diskon, lagi capek, akhirnya beli. Keputusannya cepat, tapi dampaknya bisa panjang. Setiap kali kamu pengen beli sesuatu yang nggak direncanakan, ini momen paling penting. Bukan soal boleh atau enggak, tapi soal kamu berhenti sebentar dan sadar sama keputusanmu. Aturannya simpel, tahan 24 jam. Jangan dibeli sekarang, jangan ditolak juga, cuma ditunda. Karena menunda itu seringkali cukup untuk menyelamatkan uangmu. Kebanyakan keinginan belanja itu datang dari emosi sesaat, lapar, capek, stres, atau pengen dihargai. Dan emosi itu biasanya turun sendiri kalau kita kasih waktu. Kalau setelah 24 jam kamu masih mau, silahkan beli. Itu keputusan sadar, bukan impuls. Dan di titik ini, kamulah yang pegang kendali atas uangmu. Capek itu manusiawi. Semua orang capek. Kerja, urus keluarga, mikirin hidup. Jadi kalau kamu ngerasa capek, itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda kamu lagi berusaha. Masalahnya, kita sering salah nerjemahin capek. Capek dikira lapar, capek dikira pengen jajan. Padahal yang capek itu badan dan pikiran, bukan dompet. Ini penting banget. Capek itu butuh istirahat, bukan selalu butuh belanja. Begitu kamu bisa bedahin dua hal ini, kamu sudah selangkah lebih pintar ngatur uang. Kadang yang kamu butuhin itu sederhana. Tidur lebih cepat, ngobrol sama orang rumah, atau diam sebentar tanpa layar. Dan kabar baiknya, semua itu nggak perlu uang. Jangan paksa uangmu buat nyelesain masalah emosimu. Uang itu alat, bukan obat capek, bukan obat stres. Kalau kamu sadar ini, kebocoran besar bisa langsung berhenti. Gue lurusin dulu satu hal. Ngatur uang itu bukan berarti hidup kamu harus sengsara. Ini bukan soal anti jajan, bukan soal anti senang-senang.
Ini soal sadar dan punya kendali. Hidup itu memang perlu dinikmati. Nongkrong boleh, jajan boleh, liburan juga boleh. Tapi yang bikin masalah, itu bukan nikmatinya, tapi ketika semuanya jalan tanpa batas. Makanya kamu perlu yang namanya batas boros. Bukan dilarang, tapi dibatasi. Misalnya, jajan segini per minggu, nongkrong segini per bulan. Dengan batas, uang kamu jadi jelas arahnya. Efeknya kerasa banget. Kamu masih bisa nikmatin hidup, tapi dompet nggak lagi kaget tiap akhir bulan. Pikiran lebih tenang, dan masa depan mulai kelihatan lebih jelas. Ingat satu hal ini, uang itu bukan musuh kamu, tapi tanpa kesadaran dan batas, dia bisa jadi bumerang. Begitu kamu pegang kendali, arah hidup finansialmu ikut berubah. Di titik ini, kita jujur sebentar. Banyak orang hidup pas-pasan bukan karena mereka malas, bukan karena mereka nggak mau usaha, tapi karena ada sesuatu yang sejak awal nggak pernah mereka dapat. Dan satu hal penting harus diluruskan. Masalah keuangan itu bukan karena kamu bodoh. Banyak orang pintar, rajin, kerja keras, tapi tetap terjebak di pola yang sama. Orang miskin struktural bukan karena bodoh, tapi karena nggak pernah diajarin satu hal penting, cara sadar sama uangnya sendiri. Kita diajarin cari uang sejak kecil, tapi hampir nggak pernah diajarin cara menjaga uang. Akhirnya kerja keras, tapi bocornya tetap jalan pelan-pelan. Mulai hari ini, mindsetnya kita ubah. Bukan soal nambah penghasilan dulu, tapi soal satu hal yang sering diremehkan, berhenti bocor tanpa sadar. Kalau bocornya berhenti, uang yang sama bisa ngasih hasil yang beda. Bukan langsung kaya, tapi hidup jauh lebih tenang. Dan itulah inti dari sadar keuangan. Kalau kamu ngerasa video ini agak nusuk, tapi juga relate, tenang. Itu wajar. Itu bukan tanda kamu gagal. Itu tanda kamu lagi mulai jujur sama kondisi keuanganmu sendiri. Dan justru, itu kabar baik. Karena begitu kamu ngerasa relate, artinya kamu sudah selangkah lebih sadar. Dan sadar itu selalu jadi langkah pertama sebelum perubahan. Klik like kalau kamu pernah ngalamin hal yang sama. Bukan buat pamer, tapi buat bilang ke diri sendiri, oke, gue mulai sadar dan mau berubah. Kalau kamu pengen terus belajar ngatur uang dengan cara yang masuk akal dan realistis, tanpa dihakimi, dan tanpa janji cepat kaya, subscribe channel Sadar Keuangan. Kita belajar bareng, pelan-pelan. Sekarang giliran kamu. Tulis di kolom komentar, kebocoran uang paling sering yang kamu alami apa? Nggak perlu malu. Di sini kita belajar bareng. Sampai ketemu di video berikutnya.